Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan atau Salam Sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Marindra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Perikanan angkatan 23. Oke, di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang enzim. Baiklah teman-teman, enzim adalah biomolekul umumnya berupa protein yang berfungsi sebagai katalisator biologis yang bertanggung jawab untuk mendukung semua reaksi kimia sel dalam mempertahankan homeostatis, yang mana komponen ini makromolekul semua enzim adalah protein kecuali kelas katalisator RNA yang disebut dengan ribozim. Oke. Biasanya itu enzim ditemukan pada semua jaringan dan cairan tubuh, dan hampir seluruh proses kehidupan tergantung pada aktivitas enzim. Selanjutnya itu ada struktur enzim. Struktur enzim itu yang pertama ada holoenzim, yang mana holoenzim ini tersusun dari apoenzim ditambah kofaktor. Apa sih itu apoenzim? Jadi, apoenzim itu merupakan komponen utama enzim yang tersusun dari protein. Sedangkan untuk koenzim atau kofaktor itu merupakan komponen yang bukan protein atau gugus prostetik berupa ion organik seperti vitamin, NADH, FADH. Dan selanjutnya itu ada ion logam. Ion logam ini merupakan komponen bukan protein atau gugus prostetik berupa ion anorganik seperti Ca, Cl, Na, dan K. Dan yang terakhir itu ada sisi aktif, yang mana merupakan tempat substrat berikatan dengan enzim. Selanjutnya itu ada sifat enzim. Sifat enzim itu yang pertama ada biokatalisator, termolabil, bekerja secara spesifik, tidak ikut bereaksi, reversible atau reaksi dapat terjadi bolak-balik. Kemudian ada efisien, yang mana dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit pada reaksi dalam tubuh. Dan strukturnya itu akan tetap sama baik setelah reaksi maupun sebelum reaksi. Enzim ini dapat menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya itu ada cara kerja enzim. Menurut teori Luke and Kay, yang mana sisi aktif enzim ini spesifik dan tidak fleksibel. Substrat dan sisi aktif enzim ini harus memiliki bentuk yang sama sehingga akan terjadi reaksi. Jadi menurut teori ini tuh kita harus memiliki bentuk yang sama, maka akan terjadi reaksi, baru terjadi reaksi gitu ya teman-teman. Terus ada menurut teori induced fit, yang mana sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel meskipun sisi aktif enzim itu dan substratnya itu tidak pas, tetapi sisi aktif enzim ini akan menyesuaikan dengan bentuk substrat sehingga akan terjadi reaksi. Karena kita sudah mengetahui cara kerjanya, di sini ada yang ingin bertanya nggak sih, apa sih faktor yang mempengaruhi kerja enzim gitu kan? Jadi faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama ada temperatur, konsentrasi enzim dan substrat, ada pH dan inhibitor. Oke, yang pertama kita mulai dengan temperatur. Jadi enzim itu hanya dapat bekerja efektif pada suhu optimum. Biasanya itu pada manusia di sekitar suhu 37,5 derajat. Biasanya suhu yang tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi, yang mana struktur protein terbuka dan gugus nonpolar yang berada di dalam molekul itu menjadi terbuka dan keluar. Hal ini yang akan merubah bentuk enzim. Selanjutnya itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Nah, kecepatan reaksi enzimatik itu dipengaruhi oleh konsentrasi enzim, yang mana ketika konsentrasi enzim dinaikkan, maka kecepatan reaksi akan semakin meningkat. Begitupun sebaliknya, jika kadar enzim semakin rendah, maka kecepatan reaksi juga semakin lambat. Dan ketika konsentrasi substrat tersebut dinaikkan, kecepatan reaksi tersebut menjadi meningkat hingga mencapai titik tertentu. Selanjutnya ada pH. Ketika pH menurun atau meningkat, sifat berbagai gugus asam dan amina
pada rantai samping asam amino itu bakal berubah, yang menyebabkan perubahan keseluruhan bentuk struktur dari enzim. Biasanya ketika pH-nya itu akan menjadi tidak stabil, atau ketika pH-nya itu berubah yang sangat ekstrim, enzim itu tidak akan stabil gitu. Jadi setiap enzim itu memiliki ciri khas pH optimumnya masing-masing. Contohnya itu ada lipase atau lambung, pH optimumnya itu sekitar 4-5. Terus ada pepsin, sekitar 1,5 sampai 1,6. Ada tripsin 7,8 sampai 8,7. Maltase yang 6,1 sampai 6,8. Dan yang terakhir itu ada amilase atau pankreas 6,7 sampai 7 gitu. Dan yang terakhir itu ada inhibitor, yang mana inhibitor enzim adalah suatu senyawa yang dapat merubah aktivitas katalik dari suatu enzim sehingga akan menurunkan kecepatan reaksi atau menghentikannya. Inhibitor enzim ini tuh terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non kompetitif. Yang mana inhibitor kompetitif ini molekul yang berikatan pada sisi yang sama pada substrat. Jadi dia tuh sama gitu loh berikatan pada substratnya gitu. Sedangkan yang untuk inhibitor non kompetitif ini merupakan molekul yang berikatan pada sisi lain enzim, sehingga dapat merubah sisi aktif dari enzim tersebut, menyebabkan sisi aktif enzim tidak dapat berikatan dengan substrat. Nah, mungkin sekian untuk materi tentang enzim pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.